Shalom, kekasih Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam program Bible Study CK7. Dan malam hari ini kita akan meneruskan renungan kita dari kitab Kejadian. Kita akan belajar tentang bagaimana hidup benar di hadapan Tuhan di tengah-tengah situasi dunia yang semakin rusak ini. Bahkan sejak dari kitab Kejadian, kondisi seperti itu sudah terjadi. Oleh sebab itu, persiapkan hati saudara, persiapkan jiwa saudara, dan terlebih persiapkan Alkitab saudara. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta jamahan Tuhan, supaya hadirat-Nya memenuhi kita. Sehingga kita belajar firman, Dia sendiri yang akan berkata-kata. Siapkan hatimu. Mari kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Terima kasih kami perlu hadirat-Mu, kami perlu kehadiran-Mu, menjamah setiap yang ada. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Yes, Lord. Ya Tuhan. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa
sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Yes, Lord. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar
mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya. Inilah kerinduan Haleluya. Yesus. bersama denganmu, Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan yang kami perlu. Yesus, pimpin saja kami, ya Bapa yang Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kiranya setiap kali terima kasih Tuhan. Kiranya kasih-Mu Orang-orang peluk kami, Yesus, Jesus, Jesus, dalam Jesus, 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 sebab hanya dekat Engkau saja kami tenang. Sebab hanya dekat Engkau saja kami tenang Tuhan. Hanya dekat Engkau saja kami tenang. Hati kami tenang Tuhan. hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku Amin Tuhan. sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Ada kekuatan, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. yes Lord. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan
keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus. Indah bersamamu Tuhan, indah bersamamu Tuhan. Itu kerinduanku, itu kerinduanku. Tinggal dalam hadiratmu. Pujian ini keluar dari hati kami yang paling dalam Tuhan. Kami pastikan ini keluar dari hidup kami. Kami mau tinggal bersama dengan Engkau. Sebab hadirat-Mu kami perlukan. Jamahan-Mu itu penting bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk selalu hadir di tengah-tengah kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk selalu menguatkan, meneguhkan, menghibur, membuat kami semakin hari semakin mencintai Engkau. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berfirmanlah. Berfirmanlah Tuhan. Sempurnakan malam hari ini dengan firman-Mu. Supaya sebelum kami beristirahat, kami mendapatkan firman yang kuat bagi kami. Untuk kami tetap ada di dalam
kawasan berkat Allah. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu menyampaikan pesan ini. Di dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati dengan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Baik saudara, kita akan teruskan pembelajaran kita tentang firman Tuhan, di mana hari ini kita sampai kepada Kejadian pasal yang kelima. Kejadian pasal yang kelima, kalau di Alkitab kita, tertulis perikopnya adalah keturunan Adam. Setelah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden, yang pernah kita pelajari, lalu Adam dan Hawa berbuat dosa, Allah tidak menghancurkannya. Allah hanya sekedar mengusir dari Taman Eden, tapi kelanjutan kehidupan Adam tetap akan berlangsung. Nah, Allah mengizinkan Adam dan Hawa untuk memenuhi bumi. Tentunya dengan cara apa? Melahirkan anak-anak keturunan. Oleh sebab itu, malam hari ini kita akan belajar tentang keturunan Adam. Ya, manusia keturunan Adam. Kita akan belajar itu. Mari kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Selanjutnya nanti kita akan susul, kita akan tambahkan ayat-ayat berikutnya. Demikian firman Tuhan, Kejadian 5 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Sekali lagi, Adam itu segambar dengan Tuhan. Laki-laki dan perempuan diciptakannyalah mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka. Pada waktu mereka diciptakan. Ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun. 130 tahun. Ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Jadi Adam diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Lalu setelah 130 tahun, ya, Adam dan Hawa memiliki keturunan segambar dengan Adam. Jadi hierarkinya memang manusia itu gambar Allah. Manusia itu mencitrakan Allah. Gitu ya. Kita lanjutkan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Ingat ya, Set, karena nanti kan banyak belajar itu, saudara. Umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun. Sudah bisa bayangkan itu. Manusia purba zaman dulu itu umurnya sampai 900 tahun, ya, hampir 1000 tahun, saudara. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi setelah Set lahir, Adam dan Hawa itu punya anak. Banyak sekali. Ya, laki-laki dan perempuan. Ayat 5. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun. Lalu ia mati. Nah ini dia yang saya katakan beberapa malam yang lalu bahwa ketika Adam berbuat dosa di Taman Eden dengan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, moral dan rohaninya yang mati. Tapi tubuhnya belum. Baru di pasal yang kelima dinyatakan bahwa umur Adam 930 tahun, lalu ia mati. Jadi kematian Adam tubuhnya itu setelah hidup selama 930 tahun. Nah pasal 5 ini saudara, memberikan daftar dan katalog, karena seterusnya kita akan baca itu nama-nama keturunan Adam. Daftar dan katalog tentang anak cucu Adam. Memang bukan semuanya, tidak semuanya tertulis. Melainkan hanya tunas yang kudus. Tunas yang kudus, yang keluar dari tunggulnya. Dan ia menurunkan nanti sampai kepada menurunkan manusia-manusia berikutnya sampai kepada Yesus Kristus dalam keadaannya sebagai manusia. Itulah sebabnya kenapa di dalam
Injil Matius dikatakan silsilah Yesus itu ya mulai dari Adam. Karena memang hanya lewat Adam dan Hawa lah manusia itu dilahirkan. Di sini terdapat nama-nama, umur, ya, dan kematian orang-orang yang merupakan para penerus dari Adam. Yang pertama manusia itu Adam, lalu diteruskan oleh manusia berikutnya. Lalu kita menemukan, saudara, Tuhan setelah Set dilahirkan, ya, Tuhan juga menjelaskan dan menuliskan tentang Habel dan Henok, orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang kudus. Ya. Kalau yang lalu kita belajar tentang Habel yang dibunuh Kain itu, maka malam hari ini kita akan belajar keturunan Adam yang namanya Henok. Mereka disebut sebagai orang yang berkenan kepada Allah. Kalau Habel persembahannya berkenan kepada Allah karena iman, maka Henok juga berkenan kepada Allah karena iman. Mereka berdua termasuk golongan sisa, artinya orang-orang yang tidak dimurkai Tuhan. Golongan yang setia, golongan manusia yang menolak cara-cara Kain. Artinya kejahatan itu. Nah, mari kita lihat, saudara, di dalam ayat yang ke-22 dan 23. 22 dan 23. Setelah memerankan Set, terus ada Enos, ya, ada Kenan, ada Mahalalel, ya, ada Yared, ya. Lalu muncullah nama Henok. Siapa itu Henok? Mari kita lihat. Atau ayat 21 dulu ya, ayat 21. Kejadian 5 ayat 21. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. 22 nih. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 23. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. 365 tahun. Dan ayat 24 ini, saudara. Ini yang penting ini. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi. Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dari pasal 5 ini kita bisa melihat, saudara, ada manusia yang unggul di mata Tuhan. Tidak mengikuti jalan-jalan yang jahat. Tidak terseret kepada kehidupan-kehidupan yang jahat. Namanya Henok, kita baca tadi ya. Nah, Henok ini memang pilihan Tuhan, saudara. Dia tidak ada lagi di dunia karena diangkat oleh Tuhan. Dengan sangat mengejutkan. Kita melihat bahwa tidak semua manusia mati secara tubuh. Karena ada yang diangkat. Ya. Selanjutnya nanti kalau kita baca firman Tuhan sampai kepada kitab Raja-Raja ya. Nanti ada Nabi Elia itu juga diangkat, saudara. Jadi ternyata meninggalkan dunia ini tidak harus mati raga, mati tubuh kita. Tapi ada meninggalkan dunia ini yang diangkat oleh Tuhan. Henok adalah sebuah kasus khusus yang menyatakan ada pengharapan bagi orang hidup di dunia ini tidak akan mengalami kematian tubuh. Ya. Karena bisa diangkat oleh Tuhan. Rapture. Sebab jelas, ia berjalan dengan Allah. Jadi siapa yang betul-betul berjalan bersama dengan Allah, bergaul akrab dengan Tuhan, Tuhan bisa saja mengangkat kita. Tuhan bisa saja membawa kita dengan secepatnya untuk masuk dalam kemuliaan. Jadi dalam kasus ini, saudara, kita punya pengharapan bahwa pengangkatan itu ada. Rapture itu ada. Sejak dari Kejadian pasal 5, kita sudah belajar. Ada orang yang meninggalkan dunia ini dengan cara diangkat. Ini yang perlu kita ketahui. Syaratnya apa, saudara? Yang jelas ditulis dalam Alkitab, hidup berjalan dengan Allah. Hidup dekat dengan
Tuhan. Itulah sebabnya kenapa tadi dalam pujian penyembahan, dalam doa saya, kita harus merindukan hadirat Tuhan. Merindukan tinggal di area atau kawasan hadirat Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya bukan hanya hidup kita tenang. Bukan hanya kita merasakan kasih-Nya. Tapi bisa saja sewaktu-waktu kita diangkat oleh Tuhan. Bukankah itu sebuah pengharapan? Kemenangan anak-anak Tuhan. Selama kita hidup berjalan dengan Allah. Nah, di dalam ayat 22 tadi, saya ulang baca ya saudara. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Di sini tidak dapat disangka lagi bahwa Henok unggul dalam kesalehan. Perhatikan apa yang dikatakan Alkitab tentang dia. Tentang Henok ini. Apa dikatakan? Bergaul dengan Allah. Sekali lagi, malam hari ini temanya bergaul dengan Allah. Hidup dengan iman kepada Allah. Mempercayai firman Allah. Pegang dan percaya kepada janji-janjinya. Sungguh-sungguh berusaha hidup saleh. Dan mengikuti cara-cara Allah. Dan dengan teguh menentang ketidaksalehan angkatan-angkatan sebelumnya dan angkatan-angkatan sekarang ini. Kalau hal itu kita lakukan, saudara, sekali lagi, saya sedang mengingatkan buat kita semuanya. Kalau hidup kita sesuai dengan standar Allah, maka pengharapan kita untuk diangkat oleh Tuhan, pengharapan kita untuk mendapatkan kemuliaan dari Tuhan, itu bukan sesuatu yang mustahil. Karena Allah mencari orang-orang seperti Henok ini. Kesalehan yang demikian berkenan kepada Allah sehingga Allah menghormati dia. Manusia seperti Henok ini, saudara, dihormati Tuhan dengan cara mengangkatnya. Diangkat dari bumi menuju kepada hadiratnya tanpa mengalami kematian. Wow, bukankah itu yang kita rindu-rindukan? Kita percaya, saudara, ada rapture. Ya, kita percaya bahwa ada orang yang diangkat Tuhan. Dan kepercayaan kita itu tidak sia-sia. Karena dari sejak kejadian 5 saja sudah ada bukti bahwa ada orang yang diangkat. Dilepaskan dari penderitaan fisik. Tidak mengalami kematian raga. Sehingga apa? Wow, luar biasa. Menjadi kesaksian yang luar biasa. Dari sekian keturunan Adam ini, saudara, dari pasal 5 ini kita melihat ada manusia unggul, Henok itu. Ya. Ia telah diangkat Tuhan. Ayat 24 dikatakan dia diangkat Tuhan. Diangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Menyiratkan bahwa orang yang benar sebelum zaman Abraham memiliki pengharapan hidup bersama dengan Allah di masa depan. Henok hidup sebelum Abraham. Ya. Jadi kalau ada orang bertanya, Pak, sebelum Yesus Kristus lahir ke dunia, apakah ada orang yang masuk surga? Ya saya katakan dengan tegas, sesuai dengan apa yang kita pelajari malam hari ini. Ada. Siapa itu? Henok. Wong Allah menghormatinya. Allah puas dengan ciptaan manusia yang namanya Henok ini. Maka wajar kalau Henok mendapatkan kemuliaan dari Tuhan. Saudara merindukan hal itu? Saudara pengen diangkat Tuhan tanpa mengalami kematian raga atau jasmani ini? Tinggallah di dalam kawasan kasih karunia Tuhan. Jangan keluar dari hadirat Tuhan. Supaya kapanpun kita dibawa Tuhan. Kapanpun kita meninggalkan dunia ini. Kemuliaan demi kemuliaan itu akan menjadi bagian kita. Amin, saudara. Mari sebelum kita akhiri, kita renungkan sejenak. Bahwa Tuhan mencari orang-orang seperti Henok ini. Tuhan mencari orang-orang manusia unggul seperti Henok ini.
Manusia menghormati Tuhan itu lumrah, saudara. Memang harus. Tetapi kalau ada perkataan Tuhan menghormati Henok, Tuhan menghormati manusia, itu luar biasa. Malam hari ini kita belajar keturunan Adam, Set, lalu Henok, memberikan pelajaran buat kita semuanya. Tinggallah di dalam hadirat Tuhan. Tinggallah di dalam kawasan berkat Allah. Supaya kapanpun Tuhan memanggil kita, kita akan bersama-sama dengan orang kudusnya. Kita ketemu sama orang-orang unggul seperti ini. Surga disediakan bagi orang-orang yang menghormati Tuhan. Yang mau tinggal di dalam hadirat Tuhan. Hidupnya benar dan saleh. Tidak mengikuti jalan-jalan jahat. Malam hari ini renungkan firman Tuhan. Jadilah pelaku-pelaku firman. Tinggal di dalam hadirat Tuhan, carilah Tuhan dimanapun Tuhan bisa ditemui. Dalam saat teduhmu, di dalam doa fajar, dalam menara doa, jam-jam ibadah kita, bahkan di tengah kita bekerja di kantor, ibu rumah tangga, mungkin saudara sedang sibuk di dapur, hadirat Tuhan tetap harus kita alami. Henok jadi contoh buat kita semuanya. Mari kita introspeksi diri. Apakah kita sudah merindukan hal itu? Kalau belum, rindukan. 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 Kita nyanyikan refnya saja tadi. Ku ingin selalu. Ku ingin selalu tinggal dekat dengan Engkau. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, Sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah Tuhan. sungguh indah bersamamu selamanya. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Setelah kami belajar tentang kehidupan Henok, dia diangkat Tuhan. Tidak sampai mengalami kelemahan tubuhnya, kesakitannya, tapi diangkat dalam kemuliaan Tuhan. Kami rindu seperti itu Tuhan. Kami merindukan itu. Oleh sebab itu, bawa kami terus Tuhan untuk selalu rindu ada di dalam kawasan hadirat Tuhan. Untuk menambahkan waktu-waktu kami bersama dengan Tuhan. Untuk mencari perkara-perkara yang di atas. Mendahulukan perkara-perkara yang kekal. Supaya kami disebut sebagai orang-orang yang berbahagia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu malam hari ini. Terima kasih untuk kekuatan, peringatan, dan kasih-Mu buat kami semuanya. Berkati anak-anak-Mu yang hadir, yang join pada program ini. Berkati mereka ya Tuhan. Berikan kekuatan buat mereka semuanya. Untuk menghadapi segala macam masalah kehidupan. Berikan mereka kekuatan iman. Supaya mereka mengalahkan tipu daya iblis.
Berikan mereka kesembuhan bagi yang sakit tubuhnya. Berikan mereka berkat melimpah bagi mereka yang membutuhkan ekonomi, keuangan keluarga. Berkati anak-anak-Mu. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga. Para suami diberkati Tuhan. Suami-suami yang takut akan Tuhan. Para istri yang takut akan Tuhan diberkati. Anak-anak bersama dengan orang tua diberkati Tuhan. Semua keluarga diberkati Tuhan. Bagi anak-anak muda, biarlah mereka sadar mereka adalah seperti anak panah di tangan pahlawan. Melesat kepada kesempurnaan Kristus. Mereka adalah bintang-bintangnya Tuhan. Selama mereka memiliki karakter seperti Henokh yang bergaul akrab dengan Tuhan, maka Tuhan akan membawa mereka kepada kemuliaan demi kemuliaan. Anak-anak muda yang memiliki masa depan yang gilang gemilang. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa kami. Berkati Indonesia Tuhan. Terima kasih kalau Engkau sudah mulai memperlihatkan kepada kami COVID-19 sudah bisa semakin diatasi. Sekalipun varian-varian baru bermunculan. Tapi tetap kami mau dilindungi oleh Tuhan. Selama kami ada dalam kawasan berkat dan anugerah Allah, maka kami akan dibebaskan dari sakit penyakit itu. Sembuhkan bagi yang terbaring sakit. Pulihkan bagi yang menderita. Lepaskan dari mereka yang terikat oleh apapun juga, yang menjauhkan hidup mereka dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Jika malam hari ini anak-anak-Mu akan beristirahat, Tuhan yang akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kami, mendampingi kami, supaya malam kami menjadi malam yang penuh sukacita. Terima kasih Bapak. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami menerima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, sekiranya Engkau mendengarkan firman Tuhan sampaikan pada malam hari ini, untuk memiliki karakter seperti Henokh, hidup bergaul dengan Allah, maka segala berkat ini akan turun ke atas-Mu. Diberkatilah kehidupan-Mu. Diberkatilah rumah tangga dan keluarga-Mu. Diberkatilah usaha bisnis dan pekerjaan-Mu. Diberkatilah pelayanan-Mu. Umur panjang di tangan kanan-Mu. Berkat dan kehormatan di tangan kiri-Mu. Apa saja yang Kau lakukan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati.